Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Para peserta kajian yang semoga sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan kemampuan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama melakukan istima' ataupun perkumpulan pada malam hari ini untuk melakukan murajaah ilmu agama. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Maknanya bahwasanya amal soleh atau amal baik itu sah ataupun diterima oleh Allah Ta'ala tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapati apa yang ia niatkan. InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab guru kita, seorang wali Allah Ta'ala, al-alim, al-allamah, al-hafiz, al-syaikh Abdullah al-Harari, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Silahkan dibuka kitabnya bagi yang pegang kitab ya. Untuk sekedar diketahui bahwasanya kitab ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kitab ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh yayasan kita, yaitu Yayasan Syahamah. Jadi bagi yang ingin mendapatkan naskahnya, kitabnya yang dalam bentuk bahasa Indonesia, bisa langsung menghubungi teman-teman di Syahamah ya, Jakarta. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permulaan makhluk, yaitu bahwasanya ada sekelompok orang dari Yaman, mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke kota Madinah untuk mau belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, apa tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian beliau sebelum menjawab pertanyaan ini, beliau menjawab dengan sesuatu yang sangat lebih penting lagi, yang sangat prinsip, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan belum ada sesuatu pun selain Allah Ta'ala. Yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah, sedangkan segala sesuatu selain Allah itu mempunyai permulaan. Ya, semuanya mempunyai permulaan. Oleh karena itu ini juga ya, hadis ini juga dijadikan oleh dalil oleh para ulama bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di seluruh dunia, mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia,
keyakinan mereka Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebagaimana masuk akal jika kita katakan Allah Ta'ala ada tanpa tempat sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, demikian juga setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, dikarenakan sifat berubah mustahil bagi Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga sebutkan bahwasanya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah air, kemudian yang kedua diciptakan arasy, yang ketiga diciptakan al-qalamul a'la, ya, setelah itu diciptakan al-lauhul mahfuz, ya, kemudian setelah itu diciptakanlah langit dan bumi serta isinya. Nah, sekarang insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitabnya. Ya, saya geser ke atas. Ya, dan kita juga menjelaskan bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ini sekarang beliau menjelaskan kepada kita apa makna Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa ma'na khalaqa kulla syai'in annahu akhraja jami'al mawjudati minal adami ilal wujud. Dan makna khalaqa kulla syai', dan makna bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Ta'ala mengeluarkan segala sesuatu yang ada dari tidak ada menjadi ada. Itu makna menciptakan. Ya, yang maksud dengan menciptakan itu adalah abraza wa kawwana, ya, jami'al mawjudat minal adami ilal wujud, yaitu Allah Ta'ala mengeluarkan dan menampakkan segala sesuatu dari asalnya tidak ada kemudian sehingga menjadi ada. Ya, jadi kita tahu bahwasanya segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu mempunyai permulaan. Maka langit dulunya belum ada sebelum diciptakan oleh Allah. Bumi sebelum diciptakan juga belum ada. Matahari sebelum diciptakan belum ada. Demikian juga bulan, demikian juga bintang, demikian juga hal-hal lainnya. Asalnya tidak ada. Ya, kemudian Allah Ta'ala menciptakan segala hal tersebut, sehingga yang asalnya tidak ada, ia menjadi ada karena diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya. Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala juga berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Tidak ada sesuatu yang menciptakan selain Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya. Daun yang jatuh dari pohonnya itu terjadi dengan ciptaan Allah. Kemudian ombak di lautan itu juga terjadi dengan kehendak Allah. Kemudian debu yang berterbangan ketika dihempas oleh angin itu juga terjadi dengan ciptaan Allah. Saya sekarang bisa ngomong ini juga dengan ciptaan Allah. Kalian sekarang bisa mendengarkan itu juga dengan ciptaan Allah. Jadi
tidak ada sesuatu pun di dunia ini kecuali dengan ciptaan Allah Ta'ala. Karena seandainya ada sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan dengan kehendak Allah Ta'ala, niscaya ini menunjukkan kelemahan bagi Allah Ta'ala. Jadi seandainya, saya ulangi, ada sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan ciptaan Allah, maka di sini meniscayakan Allah Ta'ala itu lemah. Dan lemah itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Makanya perkataan orang Mu'tazilah bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, sedangkan perbuatan manusia bukan Allah yang menciptakan, tetapi manusia itu sendiri menciptakannya, ini suatu kekufuran. Nah, suatu hal yang bertentangan dengan agama Islam. Karena dalam hal ini ya ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadi pada kekuasaannya, dan itu merupakan bukti kelemahan. Demikian juga perkataan mereka bahwasanya Allah Ta'ala, kata mereka, menciptakan yang baik saja, sedangkan yang buruk itu bukan ciptaan Allah Ta'ala. Ini juga sama, ini meniscayakan suatu lemah bagi Allah Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Nah, bisa difahami ya. Baik. Kita lanjutkan, wa hukm wallahu ta'ala hayyun la yamut. Dan Allah Ta'ala maha hidup dan tidak akan binasa, tidak akan mati. Li'annahu la nihayata liwujudih. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak mempunyai akhiran bagi adanya. Artinya Allah Ta'ala kekal. Artinya Allah Ta'ala abadi. Artinya Allah Ta'ala tidak akan tertimpa kebinasaan, kecelakaan, meninggal, mati, dan seterusnya. Fala yatra'u alaihil adamu, maka Allah Ta'ala tidak tertimpa ketiadaan. Artinya tidak akan mati, tidak akan binasa. Idh law wujida ba'da adamin, ya, seandainya Allah Ta'ala itu ada setelah tidak ada, lastahala alaihil qidamu, niscaya mustahil baginya al-qidam, yaitu azali, ya, tanpa permulaan. La haula wala quwwata illa billah. Bentar ya. Jadi kebuka semua. Wa hukmu man yaqul, dan hukum orang yang mengatakan Allahu khalaqal khalqa, Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, maka siapa yang menciptakan Allah? Nah, begitu. Jadi sekarang jika ada orang yang mengatakan perkataan ini, Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Lah, terus siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Kadang ada orang yang kayak gitu kan. Maka orang yang mengatakan pernyataan seperti ini dihukumi keluar dari agama Islam. Ini dia dihukumi kafir. Batal imannya, batal Islamnya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan dia itu telah menisbatkan ketiadaan bagi Allah Ta'ala. Ya, ketika dia bilang gini ya,
Terus siapa yang menciptakan Allah? Dengan pernyataan seperti ini aja, berarti dia itu menyatakan Allah Ta'ala itu asalnya tidak ada, kemudian Allah menjadi ada dikarenakan ada yang menciptakannya. Ya toh? Jadi ketika dibilang, siapa yang menciptakan Allah? Berarti dia sudah menisbatkan Allah itu tidak ada dulunya. Allah itu ada tanpa permulaan. Allah ada dengan permulaan, itu maknanya. Oleh karena itu, orang yang mengatakan perkataan ini ya, dihukumi keluar dari agama Islam. Paham? Kemudian, makanya di sini dibilang at-takfiru, orang yang hukum orang yang mengatakan perkataan ini, at-takfiru qat'an, yaitu dihukumi keluar, yaitu dikafirkan secara qat'i. Li'annahu nasaba ilallahi ta'ala al-adama qabla al-wujud. Dikarenakan orang ini menisbatkan kepada Allah Ta'ala ketiadaan sebelum ada. Artinya apa? Artinya dia itu mengatakan asalnya Allah Ta'ala itu tidak ada, kemudian setelah itu Allah Ta'ala menjadi ada, karena ada yang menciptakannya. Cuma di sini apa? Dia tidak tahu bahasanya di sini kan. Siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Bisa difahami ya. Wala yuqalu dzalika illa fil hawadits. Hal tersebut ya, siapa yang menciptakannya, perkataan ini tidak boleh dikatakan kecuali kepada hal-hal yang baharu. Ail makhluqat artinya makhluk. Sesuatu yang sesuatu yang statusnya makhluk, dialah yang disebut, dialah yang pantas untuk ditanyain siapa contohnya menciptakannya ya. Pernyataan seperti ini untuk mereka. Nah, sedangkan Allah Ta'ala ya, ada tanpa permulaan, ya Tuhan semesta alam, ya tidak layak ya jika kemudian ditanyain dengan pertanyaan seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Allah. Cuma terkadang ini setan ya sering setan itu dia tidak akan tinggal diam untuk menggoda, untuk mengganggu umat Islam. Makanya disebutkan itu dalam riwayat bahwasanya setan itu kadang begini. Dia bertanya, melemparkan pertanyaan kepada seseorang, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Itu orang yang ditanya, yang dilemparin bisikan setan itu dia menjawab, Allah, Allah, Allah gitu semuanya lah ya. Dia Allah yang menciptakannya. Jadi menjawab pertanyaan setan itu. Ya, dia menjawab pertanyaan setan itu. Nanti setan itu pada akhirnya akan bilang apa di akhir? Siapa yang menciptakan Allah? Itu tujuan dari setan. Jadi kalau seumpamanya kita ini
mendapatkan bisikan seperti itu, ya, dia mendapatkan bisikan seperti itu, jangan dihiraukan. Walaupun kita tahu jawabannya, ya, walaupun kita tahu jawabannya, nggak usah dijawab. Kita ini tidak ditugaskan untuk menjadi mufti terhadap para setan. Jadi kalaupun setan melemparkan kayak gitu kepada kita tahu jawabannya, nggak usah diladenin, nggak usah dijawab. Itu bukan bertanya untuk mencari ilmu, itu setan itu hanya ingin mengganggu. Ya. Jadi kalau pertanyaan yang bukan untuk mencari ilmu, ya hanya ya begitu tak, hanya atau ingin mengganggu, ingin taswis, nggak usah dilayani, biarkan saja. Ya, biarkan saja, nggak usah dilayani. Jadi seperti itu. Lah, cuma sekarang gimana? Seandainya hal itu terjadi kepada seseorang, ya, tiba-tiba ditanyain begitu sampai pada akhirnya setan itu mengatakan, siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Maka dalam keadaan seperti ini, ya, hendaklah dia apa? Membaca amantu billahi wa rasulihi. Saya beriman kepada Allah dan rasulnya. Bentar ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan gangguan kayak gitu, itu jangan dibiarkan, jangan dinikmati, buang aja itu langsung. Itu setan itu. Nggak usah dijawab-jawab, biarkan saja. Nah, walaupun kita tahu, tapi seandainya terjadi hal tersebut kepada seseorang, maka yang dia lakukan apa? Dia bilang, baca ini, amantu billahi wa rusulihi, gitu ya. Amantu billahi wa rusulihi. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Rasul-Rasulnya. Jangan diladeni. Itu kalau diladeni bahaya itu. Ya, ini yang disebut dengan waswas ya, waswas. Terkadang begitu setan, jadi bisikan kufur begitu ya, bisikan macam-macam. Ya memang, kerjanya setan memang gitu. Memang kerjanya setan memang kayak gitu. Kerjanya setan itu ya mau menyesatkan manusia. Memang kerjaannya kayak gitu, nggak ada kerja lain kayaknya mereka. Jadi baca yang tadi itu, amantu billahi wa rusulihi, saya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Di samping itu ini yang sangat penting juga, nggak usah diladeni. Was-was seperti itu, bisikan-bisikan kayak gitu tidak perlu diladeni. Artinya tidak perlu diladeni itu gimana? Wes, buang jauh-jauh. Kemudian apa? Kita gunakan hati kita gunakan pikiran kita untuk melakukan suatu hal lain yang bermanfaat. Ya, kita gunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Ya. Jika kita punya pekerjaan kantor seumpamanya, kita kerjakan kerjaan kantor itu dengan fokus, dengan baik. Jika kita punya tugas di rumah, ya, selaku istri seumpamanya, ya dilakukan ya kerjaan rumah. Intinya lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa seseorang itu melupakan bisikan-bisikan setan itu. Caranya begitu.
Ya, jangan apa namanya diladeni yang kayak gitu. Ya, kita di sini tidak ditugaskan untuk menjadi mufti setan. Subhanallah. Terkadang orang begitu ya was-wasnya kuat. Bentar-bentar, tiba-tiba, bentar-bentar, langsung baca syahadat. Jadi pelajari dulu. Jadi was-was itu ada kalanya. Syekh itu mengatakan ketika seseorang itu was-was, maka itu ada terjadi baginya salah satu dari dua hal. Sebabnya itu salah satu dari dua hal. Yang pertama, dijahlihi, dikarenakan kebodohannya terhadap ilmu agama. Kemudian yang kedua, likhabalin fi aqlih. Jadi ada error, apa otaknya itu ada errornya. Nah, itu sebabnya. Jadi itu ya tadi ya. Nah, sekarang intinya kalau terjadi seperti itu, jadi buang saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan ini ya tadi siap Allah menciptakan makhluk, maka siapakah yang menciptakan Allah? Ini adalah perkataan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Begitu ya. Nanti yang tidak paham bisa ditulis ya di kolom komentar. Insya Allah jika saya tahu nanti saya jawab. Kita lanjutkan. Fallahu ta'ala wajibul wujud. Maka Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Apa maksud dengan wajibul wujud? Kalau dalam bahasa kita, keberadaannya itu pasti. Nah, itu. Ai la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Artinya akal tidak akan terima jika dikatakan tidak ada. Ini ya. Jadi keberadaan Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Allah itu pasti ada. Allah Ta'ala itu pasti ada. Artinya apa? Tidak menerima ketiadaan. Ini diperhatikan ya. Tidak menerima akan ketiadaan. Artinya mesti ada. Artinya akal itu tidak terima kalau Allah itu dikatakan tidak ada. Nah, kalau memang seperti itu, ya Allah Ta'ala itu wajibul wujud, adanya itu pasti, ya, ketiadaannya tidak diterima oleh akal. Ya tidak bisa. Kemudian jika dikatakan siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Paham ya? Falaisa wujuduhu kawujudinal hadis. Maka adanya Allah Ta'ala itu tidak seperti keberadaan kita yang baru ini. Lianna wujudana biijadihi ta'ala. Dikarenakan keberadaan kita ini adalah dengan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kita ada ini karena diciptakan oleh Allah. Ya. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Kita tidak menciptakan kita sendiri. Bahkan kita tidak bahkan kita juga tidak menciptakan perbuatan kita sendiri. Kita tidak menciptakan kedipan mata kita. Kita tidak menciptakan terkatupnya atau terbukanya bibir kita ketika kita berbicara. Ketika kita bangun, bukan bangun dari duduk, bukan kita yang menciptakan. Ketika kita berjalan melangkahkan kaki, langkahan kaki itu bukan kita yang menciptakan. Jadi semuanya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ya kita hanya bisa berusaha ya. Ingat ya, jadi jangan disalahpahami. Perkataan saya ini jangan disalahpahami.
Nanti dikira itu yang diajarkan Ustaz Musfi itu pemahaman Jabriyah. Enggak, jangan disalahpahami. Jadi Ahlus Sunnah itu memang meyakini bahwasanya kita ini manusia tidak bisa menciptakan. Makhluk ini tidak ada yang bisa menciptakan. Ya, sedikit pun tidak bisa menciptakan. Yang kita bisa lakukan itu apa? Berusaha. Yang kita bisa lakukan itu berusaha. Dengan usaha ini, ya jika kita usaha baik, ya kita dapat pahala. Nah, ya. Jika ya dengan dengan usaha baik yang kita lakukan, ya kita dapat pahala. Ya toh? Dengan usaha buruk yang dilakukan oleh manusia, maka ia akan mendapatkan dosa. Nah, itu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi jiwa yang melakukan perbuatan baik itu akan mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Dan jiwa yang melakukan perbuatan buruk, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya itu. Oleh karena itu, ya, dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, redaksi Al-Qur'an itu bukan laha ma khalaqat wa 'alaiha makhtalaqat. Ya, seperti itu. Nah, ini perlu dipahami. Beda ya dengan golongan Mu'tazilah. Ya. Berbeda halnya dengan golongan Mu'tazilah. Bukan Mu'tazilah, Jabriyah maksud saya. Kalau Jabriyah itu mereka langsung mengatakan, manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Kalau kita bilang punya kehendak dan punya usaha. Ya, apapun kehendaknya dan usahanya ciptaan Allah Ta'ala. Ciptaan Allah Ta'ala juga ya. Jadi manusia itu kata orang Jabri ya, kata mereka itu tidak punya kehendak sama sekali. Sama sekali tidak punya kehendak. Jadi manusia itu katanya hanya bagaikan manusia itu bagaikan kapas yang dihempas oleh angin. Jika dihempas ke barat, ya berangkat ke barat. Jika ke timur, ya berangkat ke timur. Jika ke utara, ke selatan, ya ikutlah begitu. Itu manusia. Nah, kalau Jabriyah itu kayak gitu. Jadi ya, bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan golongan Jabriyah. Jadi pahami ya. Oke, kita lanjutkan. Wa kullu ma siwallah jaizul wujud. Saya ataskan ya berkembang. Dan segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu adalah jaizul wujud. Artinya keberadaannya itu adalah jaiz. Jaiz. Apa itu jaiz? Nanti kita jelaskan. Jaiz itu maknanya, bentar ya. Nah, ini sudah dijelaskan termasuk dalam kitab beliau ya. Ai yumkinu aqlan wujuduhu ba'da adamin wa i'damuhu ba'da wujudihi. Artinya di sini mungkin jaizul wujud, sesuatu yang wujudnya itu jaiz, artinya adalah akal itu terima, ya mungkin secara akal adanya setelah tidak ada. Artinya ya kemudian ketiadaannya setelah ada. Maksudnya apa itu?
Maksudnya itu ya intinya kalau jaizul wujud ini yang disebut dengan mungkin akli. Ya, disebut dengan mungkin akli. Ya mungkin akli itu maksudnya apa? Ya diterima oleh akal keadaannya, ya keberadaannya dalam suatu waktu dan juga diterima oleh akal keadaannya dalam waktu yang lain. Jadi kalau kita lihat ini bumi begitu ya contohnya lah kita lihat bumi dilihat dari bendanya ya ini bisa saja tidak ada bisa aja jadi bisa jadi ada begitu dilihat dari bendanya ya tidak dari bendanya ya walaupun ya kita tetap mengatakan sekarang ya bumi ada begitu kan karena kita lihat dengan mata kepala jangan kayak sebagian golongan ada itu golongan namanya golongan saya lupa Sufistoiyah apa ya mereka itu bilangnya oh ini tidak ada ini semuanya ini hanya ini bumi yang kita lihat ini semuanya ini enggak ada ini hakikatnya tidak ada ini hanya sekedar bayang-bayang saja kita tidak mengatakan seperti itu orang seperti ini gimana ngatasinnya kalau diambil barang-barangnya itu. Nanti kalau dia marah-marah, kita bilang, katanya ini tidak ada, ini hanya bayangan saja. Nah itu. Kemudian bin nazari li dzatihi fi hukmil aqli. Itu ya dilihat dari segi zatnya, bendanya dalam hukum akal. Bisa dipahami ya. Jadi nanti ini selanjutnya insyaallah taala akan membahas tentang macam-macam sesuatu yang ada. Gitu. Jadi Allah Ta'ala ada. Contohnya ini saya kasih contoh. Kemudian manusia itu kan juga ada. Kemudian juga surga dan neraka itu juga ada. Lah nanti di sini akan dibahas pembagian sesuatu yang ada. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan hukum akal. Hukum akal wajib, hukum akal mustahil, nanti sama hukum akal jaiz. Nah, ini sangat penting untuk dipelajari. Ya, sangat penting sekali untuk dipelajari. Karena terkadang seseorang itu ya orang yang tidak memahami masalah hukum akal ini, dia itu ngomongnya ngawur-ngawur. Ya, omongannya ngawur-ngawur sehingga omongannya itu bisa mengeluarkannya dari agama Islam. Saya kasih contoh ya, sebagian orang mengatakan apakah Allah Ta'ala kuasa menciptakan sekutu baginya. Nah, ini pertanyaan karena dia tidak paham hukum akal. Nah, yang tiga. Kemudian juga terkadang ada orang yang mengatakan apakah Allah kuasa menjadikan dirinya berada dalam botol. Ini pertanyaan kufur. Kemudian apakah Allah Ta'ala kata mereka kuasa untuk membinasakan dirinya? Nah, ini juga pertanyaan kufur. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini munculnya dari mereka yang tidak paham masalah hukum akal wajib. Ya, insyaallah Ta'ala, insyaallah permasalahan ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika teman-teman Anda yang hal yang tidak difahami dari apa yang saya ucapkan, saya sampaikan dari tadi, bisa dipertanyakan. Nanti saya insyaallah Ta'ala jawab jika memang tahu. Hal yang pelajaran seperti ini ya, yang diajarkan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, ini hal yang sangat penting sekali dan sangat langka sekali untuk di zaman ini ya. Jadi yang mengajarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah maksudnya ya, kita tidak mengatakan ya bahwa ahli sunnah itu hanya kita, enggak, kita ini hanya sebagian kecil dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, cuma dalam pembahasan ilmu tauhid secara detail, kemudian dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, bantahan-bantahannya, kemudian secara rentetnya,
dengan yang bagus, yang gampang dipahami oleh orang-orang sekarang. Ini jarang ditemui selain dari kitab-kitab guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Tapi jika ada ya, oleh karena itu maksud saya kita hendaklah istiqomah terus ya dalam mempelajari ilmu ini. Insyaallah Ta'ala itu akan membawa keberkahan pada hidup kita. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, jika enggak ada ya enggak apa-apa, jangan dipaksa. Jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan pembacaan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.